warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Muhammad Fatur Rahman ya. Pendidikan saya di Stikas Panakuga Makassar, jurusan ahli jenjang S1 keperawatan. Oke, di sini saya akan wawancara tokoh inspirasi saya ya. Tokoh inspirasi, kenapa saya menganggap dia inspirasi? Karena banyak alasannya. Yaitu tokohnya atas nama Denny Wardani ya. Denny Wardani ini orang tuanya kerja sebagai buruh. Denny juga salah satu mahasiswa di Stikas Panakuga, dan sekarang dia melanjutkan kuliah profesi nurse di Stikas Panakuga Makassar ya. Latar belakang Denny ini dia juga pernah dapat beasiswa ya. Pertama, yang kedua dia peringkat 3 ya di wisuda kemarin ini. Dan Denny juga ini dia aktif juga dalam organisasi kegiatan kampus ya, dia aktif. Yang kedua dia juga kerja di Kreativa Meditama. Oke, mungkin kita lanjut ke wawancara kita. Mari kita ketemu dengan Denny Wardani ya. Oke, kita ketemu dengan Denny sekarang ya, Denny Wardani ya. Ini bagaimana kabar ini Denny? Ya, alhamdulillah baik. Sekarang apa kesibukan sekarang lagi? Untuk sementara ini lagi melanjutkan pendidikan, yaitu profesi nurse. Oh iya ya. Oke, ada saya di sini akan beberapa mengajukan pertanyaan ya ini, karena saya Denny ini salah satu tokoh inspirasi buat saya ya, karena saya juga dapat juga pengalaman dari Denny ya, walaupun dia lebih junior dari saya, tapi banyak yang saya perlu juga belajar juga sama beliau. Jadi gini Den, apa motivasi Denny ini agar dapat bisa berprestasi kayak kemarin ini, Bapak ini sudah peringkat 3 ya, dan dapat juga beasiswa. Apa motivasi Anda ini Den? Ya, untuk sekedar motivasi, mengapa saya bisa mendapat beasiswa sampai peringkat 3 kemarin. Mungkin yang pertama itu motivasinya itu ada dalam diri saya. Kenapa? Saya tanamkan dalam diri saya seperti ini. Ketika orang lain mampu meraih sesuatu, meraih prestasi, mampu meraih beasiswa, saya juga harus bisa. Artinya tidak ada perbedaan antara saya dengan dia yang berprestasi, tidak ada yang membedakan. Motivasi saya, ketika dia bisa meraih prestasi itu, kenapa saya tidak? Artinya, kalau dia bisa meraih, saya harus bisa lagi. Dengan cara, saya harus lebih belajar, lebih giat lagi. Yang kedua, yaitu mengenai orang tua. Motivasi saya selama ini, yaitu tentang orang tua. Selama ini, orang tua telah membiayai hidup saya, telah membiayai kuliah saya. Yang artinya, ketika mereka telah berkorban harta, waktu, tenaga, saya juga harus membalasnya. Walaupun saya tidak bisa membalasnya dengan harta, saya tidak bisa membalasnya dengan apapun itu. Salah satu cara supaya saya bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua saya, yaitu saya harus belajar supaya saya bisa berprestasi. Itulah mungkin salah satu motivasi saya kenapa saya bisa mendapatkan beasiswa hingga mendapat peringkat 3 di saat wisuda kemarin. Alhamdulillah ya. Itu tadi bagus sekali ya, motivasinya Pak Denny ini yang luar biasa sekali. Dan ada lagi pertanyaan saya Den, terkait dengan ini ya. Pada saat kondisi tersulit Anda ini, ada tidak Anda pernah menghadapi keadaan-keadaan tersulit di dalam melakukan kuliah, sambil kuliah berorganisasi dan lain-lain? Mungkin soal kesulitan yang mungkin saya alami, di samping saya kuliah, di samping saya berorganisasi, mungkin permasalahannya itu adalah pembagian waktu, di mana ketika kita memprioritaskan sesuatu, artinya kita harus meninggalkan sesuatunya lagi. Contohnya seperti ini, ketika kita sedang menjalani organisasi dan ada hal penting yang harus kita lakukan, di saat itu juga ada perkuliahan yang tidak kita bisa tinggalkan. Itulah salah satu permasalahan
yang mungkin saya hadapi selama kuliah sambil berorganisasi juga terkait dengan pembagian waktunya. Akan tetapi untuk masalah pembagian waktu ini, disinilah kritisnya mahasiswa itu diuji, di mana letak prioritas sehingga dalam artian masalah ini tidak menjadi hambatan. Masalah ini kita carikan solusi supaya kita bisa pecahkan dan lakukan secara bersama-sama tanpa harus ada yang tertinggal. Mungkin seperti itu. Luar biasa ya ini Pak Denny ya. Ada lagi ya, terakhir ini pertanyaan saya, apa tipsnya ini buat teman-teman ini untuk bisa berprestasi, sudah aktif berorganisasi di kampus dan kerja pula lagi. Apa tips-tipsnya ini yang ini? Ya, baik, pertanyaannya cukup bagus. Tips saya untuk teman-teman, ketika teman-teman masih muda, masih bisa beraktivitas dengan baik, tidak ada hambatannya, disitulah teman-teman mulai bekerja. Artinya, jangan lihat kelemahannya teman-teman, tetapi ketika kelemahan teman-teman sudah ketahui, jadikan kelemahan itu sebagai kekuatan. Artinya, ketika saya lemah dalam hal waktu, pintar-pintarlah teman memanajemen waktunya. Artinya pintar membagi waktu yang mana prioritas, yang mana tidak, dan jangan buang-buang waktunya teman-teman. Ketika teman-teman sanggup bekerja, teman-teman sanggup belajar, teman-teman sanggup berorganisasi, silakan lakukan. Jangan jadikan sesuatu itu sebagai hambatan. Karena kenapa? Kita ini masih muda, jangan terus mau bersenang-senang. Artinya silakan teman-teman keluar dari zona nyamannya. Karena kenapa? Jika kita berada secara terus-menerus di zona nyaman, kita tidak bisa berkembang, tidak ada prestasi yang bisa kita jalankan. Orang yang berprestasi pasti pernah mengalami kesulitan. Orang yang berprestasi pasti pernah mengalami hal-hal sulit dalam hidupnya. Ketika teman-teman bisa menyelesaikan hal-hal sulit ini, disitulah teman-teman bisa belajar. Apalagi kita masih muda, jangan sia-siakan masa mudanya teman-teman. Mungkin seperti itu. Luar biasa memang ini Pak Denny ya. Terkait dengan ini wawancara kita mungkin sekian dari pertanyaan kita ini. Nanti terima kasih ini atas waktunya Denny ya. Semoga mungkin Denny juga bisa berprestasi lagi dan berlanjut. Cita-cita ini apa ini? Cita-cita saya sebenarnya saya ingin menjadi dosen. Ya, jadi nanti jenjang karirnya sampai S2 mungkin sampai profesor kayaknya ini. Ya, semoga. Amin. Kita juga bisa doakan ya, sama-sama mungkin ini bisa berkarir dan membanggakan orang tuanya, berprestasi dan lain-lain ya. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih Denny ya. Ya, mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're my flashlight. You're my flashlight.